Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti kebaktian online kita pada Sabat ini. Saya Molly, saya akan memimpin acara kebaktian kita pada Sabat ini, Sabat ke-6, kuarter pertama tahun 2021. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat kita dengan lagu puji-pujian yang akan diiring oleh Saudari Sonia. Dan setelah itu kita akan mendengarkan berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Ratna. Seterusnya, cerita kanak-kanak pada Sabat ini akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan pelajaran Cornerstone pada Sabat ini akan dikendalikan oleh Pastor Bruce Bound. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Delkens David. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Jadi tajuk berita mission kita pada pagi ini ialah pukulan dan tumbukan semakin menguatkan iman dari negara Timur Leste. Pada suatu hari, adik saya telah memanggil saya dengan penuh kegembiraan. Adik saya berkata, "Kakak, saya telah belajar Alkitab dan pelajaran-pelajaran Alkitab itu sangat menarik. Marilah, ikut, kita boleh belajar bersama dengan para penginjil Alkitab." Mendengar semangat yang terpancar pada suara adik saya berasa sangat teruja untuk turut serta dalam kelas Alkitab dan saya tidak berfikir lama untuk membuat keputusan tersebut. Saya pergi menemui adik saya dan pasangan pelayan Alkitab itu, Juliana dan Louis. Saya berkata kepada mereka, "Tolong ajarkan kami tentang Alkitab." Saya telah belajar di sebuah universiti di Dili, ibu kota Timor Leste. Adik perempuan saya bernama Ermelinda belajar di sekolah menengah di kota yang sama. Kami asalnya dari kampung yang kecil di luar bandar. Semenjak pertemuan tersebut, saya belajar Alkitab dengan pasangan pelajar Alkitab itu
hampir setiap hari. Pembelajaran Alkitab itu sangat menarik. Saya mempelajari kasih Allah yang besar kepada saya. Saya juga telah mempelajari salah satu cara untuk memuliakan Tuhan ialah dengan memuliakan Dia dengan tubuh badan termasuklah pengambilan makanan yang bersih dan menyihatkan. Selain daripada itu, saya juga mempelajari cara mengasihi Tuhan ialah dengan memelihara perintah hukum-Nya. Yesus berfirman, "Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah hukumku." Dari Yohanes 14 ayat 15. Dan yang paling saya minati ialah bila saya membaca 10 perintah hukum Tuhan, saya tidak pernah mendengar dan membaca di mana-mana tentang perintah hukum nomor 4 yang berbunyi, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan Allahmu." Dari Keluaran 20 ayat 8. Setelah saya menyedari yang Tuhan Allah tidak pernah menukar hari kudusnya kepada hari Ahad, saya lalu menanyakan pasangan pelayan Alkitab tersebut tempat untuk beribadah pada hari Sabat, hari ke-7. Saya katakan, saya mahu memelihara hari Sabat, tetapi di gereja mana harus saya pergi? Louis lalu menjawab, terdapat sebuah gereja di Dili. Juliana juga menambah, kamu boleh pergi ke sana setiap hari Sabat. Armalinda, adik saya dan saya pergi menghadiri gereja tersebut bersama-sama. Setelah menghadiri gereja tersebut selama 2 minggu, kami memutuskan untuk dibaptiskan dan menjadi anggota Masihi Advent hari ke-7. Abang-abang kami merasa sangat marah setelah mengetahui yang saya telah meninggalkan gereja jemaat gereja kami. Mereka mengugut serta juga memukul saya. Salah seorang abang saya berkata, kamu tidak akan belajar di sini lagi. Abang yang lain pula menambah, kami akan bawa kamu pulang ke kampung. Abang-abang saya memaksa saya untuk meninggalkan kuliah saya dan kembali ke kampung bersama dengan mereka. Mereka juga memaksa saya makan daging babi dan menghadiri gereja lama pada setiap hari Ahad. Saya berasa sangat sedih. Saya terpaksa mengunci diri di dalam bilik mandi untuk belajar Alkitab dan berdoa. Pukulan dan ugutan yang berterusan telah saya terima, tetapi semuanya itu menguatkan lagi iman saya. Saya telah memutuskan untuk mengasihi Tuhan Allah sepenuh hati dan akan memelihara perintah hukum-Nya. Ugutan demi ugutan dan pukulan demi pukulan yang saya terima berlanjutan selama sebulan. Adik perempuan saya sangat bernasib baik kerana dia dapat tinggal di ibu kota. Dia menelefon saya yang gereja Advent akan mengadakan satu latihan persediaan untuk pelayan-pelayan Alkitab selama 2 bulan. Saya sangat berminat untuk menjadi pelayan Alkitab. Saya mahu mengikuti jejak Juliana dan Louis yang telah mengajar saya tentang kebenaran Alkitab. Saya ingin mengajar orang lain mengenai Tuhan Allah. Pada satu hari, saya berlari meninggalkan rumah tanpa memberitahu orang lain. Selepas mengikuti latihan persediaan pelayan Alkitab selama 2 bulan, saya diambil menjadi pelayan Alkitab. Saya sangat gembira dengan tugas itu dan memberikan sepenuh masa serta tumpuan saya untuk menjayakannya. Saya berdoa setiap hari untuk keluarga, terutamanya abang-abang saya. Setelah 2 tahun berlalu, saya mendirikan rumah tangga dengan Ronaldo, seorang Advent. Tiada seorang pun dari kalangan ahli keluarga saya menghadiri perkahwinan kami. Terima kasih kepada Tuhan kerana akhirnya keluarga saya mula menghubungi saya lagi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah mengurniakan 3 orang cahaya mata yang sekarangnya ini sedang belajar di satu-satunya sekolah Advent
di Timor Leste. Tolong doakan abang-abang dan seluruh keluarga saya. Berdoa juga agar sekolah Advent dapat mengajar ramai anak-anak tentang Yesus dan firman-Nya. Persembahan Sabat ke-13 yang telah dikumpulkan pada 6 tahun yang lepas telah sangat membantu untuk pembinaan sekolah Advent di Timor Leste. Sebahagian dari persembahan kuota ini akan digunakan untuk membina sebuah bangunan asrama di sekolah itu supaya anak-anak yang datang dari kawasan perkampungan yang jauh seperti Kampung Elizeta, salah seorang pelajar dapat menimba ilmu pengetahuan di sekolah ini. Terima kasih yang tidak terhingga di atas persembahan yang berlimpah yang telah dikumpul. Terima kasih dan selamat Hari Sabat. Hai semua, ini Aunty Chelsea. Tajuk cerita kita Sabat ini, sebuah rumah untuk Tuhan. Perayaan menolong kita mengingat apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Apakah benda yang paling berharga yang kamu miliki? Adakah ia sebuah mainan atau buku atau mungkin binatang peliharaan? Bagaimana perasaanmu jika kamu harus berkongsi dengan seseorang? Bagaimana perasaanmu jika pendeta memintamu untuk membawanya kepada Tuhan minggu hadapan? Bangsa Israel dapat melihat kehadiran Tuhan setiap hari. Mereka melihat awan yang memimpin mereka dan mengingat Tuhan berserta mereka. Mereka melihat tiang api setiap malam dan merasakan kehangatan Tuhan. Namun itu belum cukup. Mereka memerlukan sebuah tempat dengan Tuhan. Tuhan ingin bertemu mereka. Dia menginginkan umat kesayangannya untuk mengetahui bahwa Dia ada bersama mereka sepanjang waktu, sehingga mereka boleh datang dan menyembah Dia. Tuhan ingin memiliki sebuah rumah di tengah perkemahan bangsa Israel. Tuhan mengetahui dengan tepat seperti apa seharusnya rumahnya. Dia memberikan rancangan pembangunan kepada Musa. Musa mengetahui apa yang harus dia lakukan. Tuhan berbicara kepada Musa, "Beritahukanlah kepada setiap orang bahwa mereka dapat mengambil bahagian dalam pembangunan rumahku. Siapapun yang ingin menolong boleh membawa persembahan kepadamu. Tidak ada seorang pun yang merasa bahwa mereka harus memberi. Mereka harus memberi hanya apa yang mereka ingin berikan dan apa yang mereka mampu. Aku tidak ingin seseorang memberi kecuali mereka ingin melakukannya. Apa yang penting bagiku bukanlah apa yang diberikan, tetapi mereka yang memberi dengan sukacita. Rumahku akan penuh warna. Orang-orang yang membawa bulu dari domba mereka harus memintanya dan mencelupnya menjadi warna biru, ungu dan merah tua. Engkau akan memerlukan kain dan kulit untuk membuat dinding dari tempatku yang kudus. Mintalah orang membawa lainan halus, kulit kambing, kulit domba jantan yang dicelup ke dalam warna merah dan kulit lumba-lumba. Rumahku harus memiliki terang. Gunakanlah minyak zaitun untuk meneranginya. Untuk beberapa upacara kamu akan memerlukan rempah-rempah untuk minyak pengurapan dan pedupaan untuk wangi-wangian. Aku akan menjelaskan kepadamu bagaimana menggunakan benda-benda ini. Kamu juga akan memerlukan batu-batu permata dan batu-batu mulia lainnya untuk jubah imam besar. Banyak orang yang dengan sukacita membawa perhiasan dan benda-benda indah lainnya yang diberikan bangsa Mesir kepada mereka ketika mereka meninggalkan Mesir. Sebuah tempat yang menyenangkan untuk menyembah Tuhan lebih baik daripada menyimpan perhiasan itu untuk diri sendiri. Benda-benda yang paling berharga yang mereka miliki telah mereka berikan kepada Tuhan. Dia akan memiliki tempat terbaik dan terindah di perkemahan itu.
Bangsa Israel telah melihat kuasa Tuhan. Mereka mengetahui rencananya, mereka ingin untuk dapat memuji dan menyembah Dia dalam satu cara yang istimewa, dalam sebuah tempat yang istimewa juga. Kita dapat memuji dan menyembah Tuhan dalam cara yang sama pada hari ini. Tuhan masih memberikan kepadanya. Dia ingin agar kita memberi dengan sukacita dan hati yang gembira. Sekian sahaja cerita kanak-kanak untuk Sabat ini. Terima kasih, selamat hari Sabat, dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bertemu sekali lagi untuk ringkasan Konsen Remaja, itu pelajaran kita yang ke-6 yang bertajuk Orang Kristen Pertama yang Mati Syahid. Ayat inti kita diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 10 yang berbunyi, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara dan saudari, untuk flashlight kita diambil dari buku Kisah Para Rasul muka surat 99 mengatakan, sementara Stefanus berdiri bertatap muka dengan hakim-hakimnya untuk menjawab tuduhan hujat, suatu sinar yang suci bersinar pada wajahnya, dan semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Banyak orang melihat cahaya ini menjadi gementar serta menutupi wajah mereka. Tetapi sikap kurang percaya dan prasangka penguasa-penguasa tidak goncang. Tahukah Anda, dilempar dengan batu adalah hukuman yang diberikan kepada beberapa jenis kesalahan di dalam sistem perundangan bangsa Yahudi pada masa dahulu. Sebagai contoh, di dalam hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa kepada bangsa Israel, satu daripadanya mengatakan bahwa seseorang itu boleh dijatuhkan hukuman dengan dilempar dengan batu. Apabila dia memimpin ahli keluarganya, saudara mara atau sahabatnya untuk menyembah tuhan-tuhan asing. Ulangan bagi 13 ayat 6 sampai 8. Bukankah ianya dianggap sebagai satu ejekan terhadap apa yang terjadi kepada Stefanus yang dilempari batu hanya disebabkan oleh perkara yang bertentangan? Dia menegur perbuatan penyembahan yang tidak benar dan mengisytiharkan bahwa Yesus adalah Mesias dan layak untuk disembah. Pada pandangan lain, itu buku Kisah Para Rasul muka surat 101, kematian Stefanus menjadikan kesan yang mendalam ke atas semua orang yang menyaksikannya. Kematiannya adalah ujian yang pahit kepada sidang, tetapi hal itu mengakibatkan keyakinan Saul yang tidak dapat menghapuskan iman dari ingatannya dan keteguhan orang yang mati syahid itu, serta kemuliaan yang terpantul pada wajahnya. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi, selamat hari Sabat kepada semua kita pada Sabat ini. Dan pada Sabat ini kita akan berbicara tentang pelajaran sekolah Sabat kita yang ke-6, yaitu tentang Yesus Imam yang setia. Pada Sabat ini kita akan melihat dan fokus kepada Yesus yang menjadi seorang imam yang setia kepada Tuhan dan kepada manusia. Di dalam pelajaran ini kita melihat tentang Yesus yang kita anggap sebagai imam besar surgawi kita, yaitu wakil kita di hadapan Bapa. Kalau kita melihat di dalam buku Ibrani 5 hingga yang sampai ke-7, di sana kita akan melihat tentang apa yang diceritakan tentang
Yesus sebagai imam yang besar. Dan dalam pelajaran ini kita akan melihat dan mempelajari mengapa dan bagaimana perubahan garis keturunan imam ini terjadi. Kita juga akan menemukan imam yang sempurna, yaitu Yesus, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, seperti itu dalam buku Ibrani 7 ayat yang ke-26. Di dalam pelajaran kita pada minggu ini, kita akan melihat peranan Yesus, di mana peranan Yesus sebagai penantara yang murah hati, dan begitu juga kita akan melihat salah silahnya menurut peraturan Melkisedek, dan begitu juga haknya sebagai yang mengubah hukum, dalam buku Ibrani 7 ayat 11 hingga 16, dan kita akan melihat peraturannya, yaitu perjanjian yang lebih baik, Ibrani 7 ayat 17 hingga yang ke-22, dan kita akan melihat karakternya, imam yang sempurna seperti yang telah dicantumkan dalam buku Ibrani 7 ayat yang ke-26. Mari kita lihat pelajaran kita yang seterusnya, di mana kita melihat Yesus itu adalah perantara yang murah hati, yaitu imam sebagai perantara. Kalau kita melihat dalam buku Ibrani 5 ayat 9 yang mengatakan kepada kita, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat setia kepadanya. Ibrani 5 ayat yang ke-9. Kita melihat di sini, yaitu menjadi perantara Tuhan dan manusia adalah satu tugas para imam. Para imam dapat sepenuhnya memahami orang kerana mereka sama berdosa dengan mereka, dan oleh kerana itu mereka harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, menurut Ibrani 5 ayat yang kedua. Dan kalau kita lihat dalam pelajaran kita pada ini, Yesus bukanlah orang yang berdosa, tetapi dia mengambil sifat kita dan disempurnakan dalam ketaatan dan penderitaan, seperti yang telah tertulis dalam buku Ibrani 5 ayat 7 hingga 8. Dengan cara ini, dia membuktikan bahawa dia dapat memahami kita dan mengasihi kita. Itu yang harus ada pada seorang imam, yaitu peranan mereka yang menjadi perantara dan memahami tentang orang-orang yang berdosa. Dan kalau kita melihat, dia memenuhi syarat sebagai imam karena ketaatannya, penderitaannya, dan kehidupannya yang sempurna, dan dia menjadi perantara antara Allah dan kita. Ibrani 5 ayat 5 yang ke-7. Pada zaman dahulu kita melihat bahawa imam adalah perantara di antara kita dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat sebagai perantara itu, dia harus melakukan sesuatu. Dan pada masa tersebut kita melihat bahawa dia memahami dosa seseorang yang ingin menghapuskan dosa mereka melalui korban mereka, dan imam itu adalah perantara kita manusia kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam pelajaran ini, kita melihat bahawa salah satu daripada sila-sila yang telah dituliskan dalam pelajaran ini tentang keturunan imam ini, dalam buku Ibrani 5 ayat 10 mengatakan, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Apakah peraturan tersebut? Kita melihat Melkisedek, Raja Salem, memberkati Abram ketika dia kembali dari pertempuran dan sekutunya untuk membebaskan keponakannya Lot dalam buku Kejadian 14 ayat ke-7. Dan Melkisedek juga adalah imam Allah yang maha tinggi menurut Kejadian 14 ayat 18 hingga yang ke-20. Melkisedek hanya disebutkan sekali lagi dalam perjanjian lama dalam buku Mazmur 110 ayat yang keempat. Paulus menggunakan ayat-ayat itu untuk memperkenalkan kisah tentang Raja Imam sebagai contoh dari Yesus. Dan kalau kita lihat, Melkisedek adalah dijadikan sama dengan anak Allah. Kalau kita menurut dalam buku Ibrani 7 ayat 3, Yesus adalah Raja dan Imam. Dia adalah kekal. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan menurut Ibrani 7 ayat yang ketiga. Yesus bukan keturunan Melkisedek, tetapi keimamatannya Yesus serupa dengannya. Kita melihat bagaimana silsilah ini berlaku, dan apa yang harus dilihat di sini, ia menurut peraturan. Peraturan sebagai seorang imam dan juga syarat sebagai seorang imam, di mana imam tersebut adalah
jauh daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kalau kita melihat dalam situasi ini, pelajaran ini mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Raja dan Imam kita manusia. Dan walau bagaimanapun, walaupun dia itu bukan keturunan Melkisedek, tetapi keimamannya Yesus itu memang serupa dengan apa yang tertulis dalam buku Ibrani. Dan kalau kita lihat dalam buku pelajaran kita pada pagi ini yang seterusnya, di mana kita melihat Yesus Imam Besar ini akan mengubah hukum. Dan kalau kita melihat dalam buku Ibrani 7 ayat ke-16, mengatakan kepada kita yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Mari kita lihat dengan inti lebih mendalam lagi. Para imam menjadi perantara Tuhan dan manusia, tetapi mereka tidak sempurna. Mereka masih harus mempersembahkan korban untuk dosa mereka sendiri. Ibrani 7 ayat yang ke-27. Kita melihat ini adalah satu sebagai contoh kepada semua kita, bahwa mereka juga tidak dapat membuat orang lain sempurna. Selain itu, korban bukanlah karena menuju kesempurnaan. Menurut Ibrani 10 ayat 1, kita melihat manusia memerlukan imam yang sempurna dan dapat menyempurnakan kita di hadapan Bapa. Hukum keimamatan harus diubah karena tidak ada keturunan Harun yang sempurna. Menurut Ibrani 7 ayat yang ke-16 dan juga ayat yang ke-11. Kita melihat ini adalah satu cara di mana Tuhan ataupun imam itu adalah perantara kita manusia, di mana mengubah hukum keimamatan itu dari peraturan Harun ke peraturan Melkisedek. Dan seterusnya kita melihat itu mengubah hukum upacara korban tersebut yang selama ini dilakukan dalam perjanjian lama dan terus menerus hingga ke generasi yang seterusnya, di mana sampainya Yesus yang imam itu telah menjadi korban, di mana dia mengorbankan dirinya sendiri untuk mengubah hukum upacara korban itu kepada Yesus. Jadi kita melihat situasi ini telah turun-temurun, telah dilakukan dari dahulu lagi tentang pengorbanan korban, korban hewan binatang kepada Tuhan sebagai satu cara pengampunan dosa kita manusia, daripada beralihan mengubahkan peraturan daripada binatang tersebut dan mengubahnya kepada Yesus, dan hanya Yesus sebagai korban yang telah ditetapkan dalam Alkitab dan oleh Tuhan. Dan itulah yang kita lihat, di mana kita melihat imam ini begitu besar fungsinya kepada kita manusia, yaitu Yesus sendiri. Dia dijadikan korban, dia juga iman, dan dia juga menjadi inspirasi kepada kita untuk terus menekalkan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan. Kita lihat di dalam kita melihat perjanjian yang telah dilakukan dalam Alkitab, kita melihat bahwa Yesus adalah perjanjian yang lebih baik. Perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita mengenai bahwa Yesus itu adalah yang terbaik. Dalam buku Ibrani 7 ayat 22 mengatakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Apa yang dia dikatakan di sini adalah perjanjian lama didasarkan dengan keimamatan Harun. Oleh karena itu sebuah perjanjian baru diperlukan karena hukum keimamatan itu sudah berubah. Menurut Ibrani 8 ayat 7 dan ayat yang ke-13. Dalam perjanjian baru, kita melihat kelemahan para imam digantikan oleh hidup yang tidak dapat binasa dari penjamin kita, yaitu Yesus. Karena dia adalah imam yang besar yang menurut peraturan Melkisedek. Kita lihat kebanyakan daripada apa yang kita lalui dan pelajari pada pagi ini, sahabat ini, yaitu tentang Yesus yang begitu baik dan sempurna yang dijadikan sebagai imam kita manusia. Selanjutnya kita melihat bahwa sumpah dan perjanjian baru ini merupakan jaminan. Sumpah manusia berakhir apabila dan ketika orang itu meninggal. Tetapi sumpah Bapa tentang keimamatan Yesus adalah kekal, karena mereka tidak akan pernah mati.
dalam buku Ibrani 7 ayat 21 mengatakannya kepada kita, janjinya adalah pasti. Dan oleh sebab itu kita melihat bahawa daripada apa yang kita lihat dari permulaan hingga ke saat ini yang terakhir, bahawa Yesus itu sebagai imam yang besar adalah imam yang sempurna. Kalau kita melihat dalam buku Ibrani 7 ayat 26 mengatakan kepada kita, itu sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang soleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Nah, imam yang kita sebut sebagai Yesus itu adalah imam yang sempurna. Kenapa? Kita melihat di sini dia adalah seorang yang saleh. Secara harfiah saleh atau menyenangkan Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tidak bersalah atau tidak jahat atau tidak pendendam. Dia selalu berbuat baik kepada orang lain dan tidak pernah berfikir buruk. Tidak seperti kita manusia sentiasa memikirkan hal itu yang buruk. Kita memikirkan kita tidak bersalah, tapi kadang-kadang kita adalah orang yang bersalah karena kita memikirkan tentang suatu kejahatan dan juga seorang yang pendendam. Tetapi Yesus imam yang sempurna karena dia tidak bersalah. Ini bermaksud dia tidak berdosa. Dalam kata lain juga kita melihat kenapa Yesus itu imam yang baik dan sempurna. Karena ia adalah tanpa noda. Karena dia murni, tanpa dosa, dia dicobai dalam semua hal, namun tanpa dosa. Kita melihat ini adalah satu statement ataupun satu pernyataan yang begitu luar biasa. Karena kita mengetahui Yesus adalah Tuhan kita dan imam kita yang tanpa noda dan tanpa dosa. Dan begitu juga kita melihat bahwa imam yang sempurna seperti Yesus ini, dia terpisah dari orang-orang yang berdosa. Dia terpisah dari orang berdosa ketika dia naik ke surga. Sekarang dia mengantarai atas nama mereka. Dan kalau kita lihat perkara yang terakhir di sini adalah tentang yang imam yang sempurna itu, yaitu dia lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Dia ditinggikan di atas segalanya, seperti halnya Allah. Menurut Mazmur 57 ayat 5 dan Mazmur 108 ayat yang ke-5. Kita melihat Yesus itu adalah seorang yang sempurna. Tuhan bagi kita dan imam bagi kita. Itulah pilihan kita karena dia adalah seorang yang begitu sempurna bagi kita dan layak dipanggil dan dijadikan sebagai seorang imam bagi semua kita manusia yang berdosa ini. Kalau kita membaca buku dalam buku Ellen G. White atau Nyonya White, dalam Testimonies for the Church, volume 8, chapter 29, muka surat 178, yang mengatakan kepada kita bahwa Kristus adalah penghubung antara Allah dan manusia. Dia telah menjanjikan perantaraan pribadinya. Dia menempatkan seluruh kebajikan kebenarannya di pihak pemohon. Ketika kita mendekati Tuhan melalui kebijaksanaan, jasa penebus Kristus menempatkan kita dekat di sisinya, melingkari kita dengan lengan manusianya, sementara dengan lengan ilahinya dia menggenggam takhta yang tak terbatas. Dia berjanji untuk mendengar dan menjawab permohonan kita. Dan itulah janji Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan sentiasa akan mendengar dan juga bersama dengan kita. Dan oleh sebab itu, percayalah kepada imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, yang sentiasa memberikan yang terbaik buat kita, agar kita sentiasa menjadi orang yang dekat dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan begitu juga dalam pelajaran pagi ini, kita telah mengetahui segalanya, bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang yang sempurna, seorang yang begitu baik dan begitu juga layak menurut syarat-syarat Melkisedek, dan juga layak menjadi seorang imam yang kita sebut sebagai imam surgawi di surga suatu hari nanti. Dan oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita mendapat berkat daripada Tuhan pada pagi ini. Terima kasih di atas mendengar dan juga melihat dan juga mempelajari pelajaran sahabat kita pada pagi ini. Semoga Tuhan memberkati semua kita. Shalom.
Selamat Hari Sabat serta bertemu lagi dalam sesi kebaktian yang kedua. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Terry Walton, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan persepuluhan yang akan dipimpin oleh Saudara Kenny Stephen. Selamat Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di syurga, pada hari ini Tuhan kami ucap syukur, berterima kasih dapat memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kau berkatilah persembahan dan persepuluhan kami ini, moga ia dapat menjadi keberkatan serta kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ia juga dapat menjangkau jiwa-jiwa baru yang ingin diselamatkan Tuhan. Kau berkatilah, kau berikanlah kekuatan pada kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom, kita berjumpa lagi dalam pelajaran kali ini. Pelajaran yang akan mengajar kita lebih dekat dengan Tuhan. Satu perkongsian yang memberitakan kepada kita tentang begitu dekatnya kedatangan Tuhan. Sebelum itu, mari saya pimpin saudara-saudari dalam doa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami ingin merendahkan diri kami masing-masing. Kami tahu kami menyembah dan memanggil nama Allah yang Maha Kudus. Disebabkan itu Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kami. Agar apa yang kami bicarakan dan pendengarkan nanti akan memberikan berkat dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih kerana Tuhan telah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus saya minta. Amin. Saudara, suatu yang perlu kita lakukan sebagai anggota gereja adalah sentiasa mengingatkan tentang kedatangan Yesus yang tidak lama lagi kepada saudara-saudari, kepada rakan-rakan kita, kepada anggota keluarga kita. Dan satu amanat yang besar yang Yesus sendiri berikan, perintahkan kepada anak muridnya 2000 tahun lepas dan pada saat ini adalah kabarkan ke seluruh dunia. Kabarkan apa? Kabarkan berita baik, kabarkan Injil, kabarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, inilah tugas utama yang harus kita lakukan. Tugas kita yang harus disempurnakan sebelum kedatangan Yesus. Dan ini memerlukan penglibatan semua kita. Penglibatan saudara dan saudari. Saya dan juga siapa saja yang mengakui sebagai umat Allah. Dan kita perlu memberitakan Injil ini. Sebab dalam buku Matius 24 ayat 14 mengatakan ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau kita melihat dalam buku Matius 24, di sana Yesus ditanya persoalan tentang apakah ciri-ciri ataupun apakah simbol-simbol, apakah rujukan kepada kedatangannya kedua kali. Yesus menceritakan satu persatu, memberikan tips-tips tentang kedatangannya, tentang peperangan, tentang di situ ada penyakit, tentang ada pemberontakan, tentang apa saja kesusahan di dunia ini. Namun dalam ayat 14 Yesus mengatakan suatu berita yang baik. Kedatangan Yesus tidak akan terjadi selagi Injil tidak diberitakan. Selagi seluruh bangsa mempunyai peluang mendengar tentang pekabaran Injil ini. Nah, ini yang berlaku, saudara. Yesus memberitahu kepada anak muridnya, seandainya Injil ini diberitakan kepada seluruh bangsa, maka itulah kesudahannya. Kalau peperangan, penyakit, itu baru permulaannya. Dan ini yang memberikan kita suatu keistimewaan. Kalau kita memberitakan Injil kepada saudara kita, jiran kita, kita telah melakukan suatu perkara yang akan mempercepatkan kedatangan Yesus. Dan saya percaya kita amat teruja untuk melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kita lihat lagi pekabaran 3 malaikat. Dalam buku Wahyu 16 ayat 6 dan 7. Ini adalah pekabaran malaikat pertama. Ayat 6 mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang
di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Injil ini, saudara, bukan hanya diberitakan kepada kaum tertentu sahaja. Bukan hanya diberitakan di Kuching atau di Serian, tapi di seluruh pelosok dunia. Dan itu yang Yesus maksudkan dalam Matius 24 ayat 14. Apabila pekabaran ini didengar oleh semua orang yang hidup di bumi ini, maka disitulah tips kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayat 7 dalam Wahyu 16 mengatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dengan bumi dan laut dan semua mata air. Kembali kepada penyembahan sebenar. Kerana apa? Karena manusia pada saat ini menyembah pelbagai perkara. Mereka menjadikan sesuatu untuk disembah, mencari sesuatu untuk disembah, mencari sesuatu yang aneh, ganjil untuk disembah. Kalau melihat batu yang begitu aneh disembah, sarang semut yang aneh disembah, patung dicipta untuk disembah. Sekarang ini malaikat pertama mengatakan sesuatu perkara. Kepada semua bangsa, semua suku, panggilan ini untuk semua orang yang hidup di muka bumi untuk kembali menyembah Allah yang mencipta langit dengan bumi, semua isinya yang diberitakan, yang diceritakan dalam buku Kejadian. Nah, inilah pekabaran malaikat yang pertama. Dan kita turut terlibat dalam mengabarkan pekabaran Injil ini. Inilah suatu perintah yang begitu besar untuk kita lakukan. Kita lihat keadaan sebenar dunia yang kita diami pada saat ini. Menurut perkongsian hari pertama dalam 10 hari berdoa pada tahun ini, saya percaya saudara telah melakukannya di gereja masing-masing. Populasi dunia ini sedang mengembang. Terlalu banyak manusia. Data terkini menunjukkan populasi manusia yang hidup di dunia ini adalah sebanyak 7,9 bilion manusia. Dengan anggaran seramai 385 ribu bayi dilahirkan setiap hari atau 140 juta orang bayi setiap tahun. Itu angka yang begitu dahsyat, begitu besar, saudara. Maka kita memikirkan bagaimana kita boleh menjangkau jiwa-jiwa di dunia ini. Dan dengan kabar baik dan berita tentang Yesus, dan ini pasti suatu yang agak mustahil. Macam mana kita boleh menjangkau jiwa yang begitu banyak dilahirkan setiap hari tentang kedatangan Yesus kedua kali. Sampai berpuluh-puluh ribu tahun pun tidak mustahil ataupun mustahil untuk dilakukan. Inilah keadaan dunia yang kita hadapi pada saat ini. Setiap tahun lebih kurang 7 kali ganda manusia yang dilahirkan berbanding dengan jumlah keseluruhan anggota gereja Seventh-day Adventist. Bandaraya-bandaraya metropolitan di dunia semakin bertambah. Nah, lebih kurang 548 kota-kota besar dengan populasi penduduk yang pencecah, yang telah mencecah 1 juta manusia. Dan kebanyakan kota-kota besar ini di negara yang didiami oleh sebahagian kecil saja anggota gereja Seventh-day Adventist. Bagaimana pekerjaan Tuhan ini boleh diselesaikan, saudara? Dengan melihat keadaan begini. Ini merupakan Goliat yang besar yang pasti kita tidak dapat hadapi. Maka dengan ini, pekabaran 3 malaikat itu seakan-akan terhalang dan mustahil dilakukan. Yang saya katakan tadi, besarnya Goliat yang kita hadapi ini. Dan kita merasa suram dan hampir putus asa. Seperti 10 pengintip yang melaporkan berita tentang tanah Kanaan. Dan kita lebih suka, biarkan saja. Biarkan saja. Putus asa. Berjuta-juta manusia mati tanpa mengenali siapa itu Kristus. Dan tidak mempunyai pengetahuan tentang Injil kekal. Serta pekabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka tugas ini, saudara, semakin sukar bagi kita. Kita kesuntukan masa. Ia kelihatan mustahil. Maka dengan kesadaran ini, semua kita
harus, kenapa? Sentiasa berlutut dan berdoa. Tidak ada cara lain, saudara. Dengan pemikiran kita, kebiasaan kita, inilah mustahil. Tetapi ingat, ada kuasa yang lebih daripada apa yang kita pikirkan ini, yaitu kuasa Roh Al-Kudus. Itu sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk berdoa dan meminta kuasa Roh Kudus ini. Kuasa Roh Kudus ini akan bekerja memenangi hati jiwa manusia. Jadi ini yang kita perlu lakukan sebagai untuk gereja, saudara. Pekerjaan penginjil ini, kalau kita lihat dalam division kita, South Asian Pacific Division, SSD, kita merangkumi negara-negara seperti Bangladesh, Brunei, Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Vietnam dengan Pakistan. Dan kesemua negara ini bukan majority Seventh-day Adventist, malah golongan Kristen begitu sedikit saja. Hanya di Filipina dan Singapura mempunyai bilangan Kristen yang banyak. Yang lain, mereka banyak yang menyembah beragama Buddha, Hindu, dan Islam. Jadi pekerjaannya agak begitu sukar sekali. Banyak rintangan yang perlu kita hadapi. Kalau kita gabungkan semua negara ini di bawah SSD, maka kita mempunyai jumlah manusia melebihi 1 bilion manusia. Dengan 1 bilion manusia, saudara, keanggotaan gereja Seventh-day Adventist di bagian SSD ini hanya menjangkaui 1,1 juta orang, yang menjadikannya 5 terbesar di dunia mengikut data General Conference kita. Kita mempunyai 875 sekolah rendah, 92 sekolah menengah, 13 college serta universiti. Dan kita juga mempunyai 18 buah hospital dan klinik. 2 pusat percetakan utama yang menghasilkan bahan literature untuk dibekalkan kepada 5,000 literature evangelist. Namun angka ini belum cukup, saudara. Kita hanya mempunyai 3,000 pendeta yang bekerja sepenuh masa dalam penginjilan. Bandingkan 3,000 pendeta sepenuh masa ini yang terpaksa mengambar Injil kepada 1 bilion manusia di bawah kekuasaan ataupun di bawah kekuasaan SSD ini. Di Malaysia, kita mempunyai 1 hospital, 4 sekolah rendah dan 3 sekolah menengah. Keempat sekolah yang terletak ke Kepulauan Borneo. 2 di Sabah, 2 di Sarawak. Di Sarawak, kita punya sekolah Sunny Hill. Dan di Serian ataupun di Kuching kita punya Sunny Hill. Di Serian kita mempunyai Air Manis, sekolah Air Manis. Dan inilah sekolah yang dikatakan menjadi satu inspirasi kepada anggota gereja kita. Yang menjadi satu pusat yang boleh memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Maka itu kita mempunyai kewajiban untuk menyokong institusi-institusi ini. Seterusnya, saudara, di Malaysia saja kita mempunyai penganut beragama Islam 61,3%, Buddha 19,8%, Kristen hanya 13%. Kita lihat peratusan ini di Sarawak, Kristen lebih kurang 44%. Yang tidak mempunyai agama 2,6% daripada jumlah 3,2 juta manusia yang hidup di Sarawak ini. Maka kerja penginjilan ini terlalu besar, saudara. Harus kita ketahui bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kita lihat, perkara ini bagi kita adalah sesuatu yang di luar jangkauan kita manusia. Kalau kita mengimbas kembali dalam Alkitab, dalam Keluaran 14 ayat 21. Ketika berlakunya peristiwa keluaran, Musa mampu membelah lautan merah dengan hanya mengangkat tangannya yang tinggi, supaya bangsa Israel yang mengikuti dia dapat melintasi lautan ini di atas jalan yang kering. Ini menunjukkan bahwa begitu besar kuasa iman dalam Kristus. Abraham dan Sarah menunggu bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan seorang anak laki yang bernama Ishak. Namun mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan memakbulkan doa mereka dengan anak yang dinantikan ini. Ini memerlukan kesabaran dan memerlukan iman yang besar, saudara. Dalam Kejadian 17 ayat 15 hingga 17. Musa dapat menukar tongkat gembalanya berubah menjadi seekor ular dalam Keluaran 4. Dan begitu juga cuba ditiru oleh dukun-dukun, ahli sihir Fir'aun
namun mereka gagal. Ini karena Tuhan bekerja melalui Musa untuk menunjukkan mukjizat ini. Suatu yang dilakukan oleh manusia agak mustahil, namun dalam tangan Tuhan semua itu boleh berlaku. Dalam buku Matius 9 ayat 23 ataupun dalam buku Markus 9 ayat 23 mengatakan, jikalau engkau dapat, kata Yesus, semua perkara boleh terjadi bagi mereka yang percaya. Ini cerita berkenaan dengan seorang bapa mempunyai anak yang kerasukan. Dan akhirnya peluang yang diberikan adalah berjumpa dengan Yesus. Dia mengatakan, jikalau engkau dapat. Yesus mengatakan, jikalau engkau dapat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, dalam Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Matius 19:26, Yesus melihat mereka lalu berkata, bagi manusia, perkara ini adalah mustahil. Namun bagi Tuhan semua perkara boleh terjadi. Begitu juga dalam Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang terlentang, tidak ada satu pun yang mustahil bagimu. Dan Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, kerja penginjilan ini bukan bergantung ke atas kekuatan kita manusia. Kerja penginjilan ini adalah kerja Tuhan. Inilah bisnis Tuhan. Ini kepakaran Tuhan. Maka kita memerlukan kekuasaan daripada Tuhan, yaitu kuasa Roh Al-Kudus. Jadi, ini menunjukkan kepada kita ada harapan. Di sebalik Goliat yang kita lihat itu ada harapan yang Tuhan telah sediakan. Sebenarnya Tuhan telah menyediakan jalan. Di saat kita tidak menemui jalan, di saat kita mengatakan ini usaha yang buntu, yang menyebabkan kita rasa patah hati. Namun, sebenarnya Tuhan telah menyediakan jalan bagi kita. Kalau kita melihat 2 tahun ke belakang ini, isu pandemik 19, COVID-19, mengubah segalanya. Kita mengenali PKPD ataupun MCO, Movement Control Order, Perintah Kawalan Pergerakan. Kita kenal apa itu lockdown. Kita kenal apa itu roadblock. Kita kenal permit melintas daerah dan negeri. Kita mengetahui ada karantin di hotel, karantin di hospital, pusat COVID-19, karantin di kampung dan di rumah. Rumah ibadat dilarang untuk beroperasi. Kita kenal apa itu MySejahtera, pemeriksaan suhu, suntikan dos dan dos penggalak. Kita dikenakan perkataan norma baru. Semua ini sesuatu yang baru dan kelihatan seakan-akan menghalang pekerjaan Tuhan selama 2 tahun ini. Tahun 2020 dan tahun 2021. Gereja ditutup sehingga menjejaskan usaha gereja dan juga keadaan rohani kita. Namun Tuhan membuka jalan. Tuhan pasti mempunyai jalan. Dalam Yesaya 43 ayat 15-16 mengatakan, akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuka jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Nah, apa caranya memastikan Injil serta firman Tuhan terus bercahaya dan menyala untuk manusia dikala banyak peraturan yang menghalang serta melarang kita daripada berkumpul serta mengerjakan pekerjaan Injil ini. Saudara, dalam Daniel 12 ayat 4, banyak orang melihat ini dari segi pemikiran yang negatif. Ayat ini mengatakan, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan menteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kita melihat pengetahuan pertama ini orang semakin pandai mencipta ini dan itu. Memberi kesan yang negatif. Namun kita harus tahu manusia mencipta teknologi untuk kegunaan pekerjaan Tuhan. Siapa sangka pada saat ini kamu dan saya boleh melihat televisyen melalui handphone kita. Siapa sangka berita yang berlaku di Amerika hanya berapa saat kamu boleh mengetahuinya. Nah, begitu besarnya pengetahuan yang ada diberikan kepada manusia. Dan kita gunakan pengetahuan ini sebaik mungkin. Teknologi ini sebaik mungkin. Dan Allah telah menunjukkan ada caranya untuk menjangkau manusia yang tidak pernah terfikir 20 tahun kebelakangan ini. Kita punya apa? Di Sarawak Mission kita mempunyai Hope Channel Studio di Batu Kawah. Dan kita mempunyai teknologi seperti WhatsApp,
Facebook, Instagram. Kita mempunyai social media di mission kita, Facebook, di kalangan kita. Kita telah mempunyai banyak cara untuk memberitakan Injil nih. Dari Sabah Mission, Sarawak Mission, Mission di Semenanjung. Banyak antara gereja ini telah memulakan hybrid church. Yaitu secara fisikal dan juga secara alam maya. Acara alam gereja. Seperti gereja bunga, gereja pasir, Setulan Bintulu. Banyak gereja-gereja yang lain seperti Batu Kawah, Kucing English, dan berbagai lagi. Di gereja di Sabah, dalam siaran bahasa Melayunya, dalam siaran bahasa lokal seperti Dusun, bahasa Iban, bahasa Bidayu. Dan itu merupakan suatu lonjakan paradigma dalam pekabaran Injil Tuhan. Yang kita lihat adalah mustahil, tapi Tuhan membuka jalan sehingga ia kelihatan begitu baik sekali. Nah saudara, kita mempunyai segala kemudahan yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mempunyai Hope Channel, studio di Asia Tenggara yang besar di Thailand. Dan kita mempunyai kepakaran-pakaran di kalangan anggota gereja kita dan pendeta yang bekerjasama membuat audit social media kita. Kita menjadi lebih terbuka dalam penginjilan kita. Kita mempunyai WhatsApp yang ada apa? Peranti WhatsApp itu kita beritakan tentang apa? Suara harapan. Dalam bahasa Iban, Sada Pengadang. Kita ada Facebook, masing-masing kita mempunyai account yang boleh memuat naik apa yang kita rakamkan, apa yang kita ingin beritakan. Nah, kita mempunyai Hope Channel, Asia, Kalimantan, dan Sarawak. Dan Sabah juga. Kita mempunyai Zoom, Google Meet yang digunakan oleh anak-anak sekolah. Kita mengajar menggunakan peranti ini untuk sekolah sahabat kanak-kanak dan dewasa. Dan ini yang kita gunakan pada saat ini. Peranan kita sebagai untuk gereja adalah bermula di sini. Pernahkah kita tidak memikirkan tentang perkara sebegini berupa? Pengabaran Injil Tuhan sudah terbuka luas kepada semua orang. Nah, pastikan kita tidak ketinggalan terlibat sama dalam kerja penginjilan ini. Yang semakin mudah sekali. Tuhan membuat pekerjaan ini menjadi semakin mudah dengan hanya membuka peranti mudah alih kita. Kongsikan link dengan saudara mara kita. Tag saudara kita, kawan-kawan kita. Sebarkan semuanya. Media sosial menjadi bahan mudah serta begitu cepat sampai kepada siapa saja tanpa ada sekatan. Maka itu saya menggalakkan saudara-saudari, terlibat dalam pekerjaan Injil ini. Kamu tidak perlu menyediakan berkhotbah. Kamu hanya menyediakan handphone kamu, peranti kamu, kongsikan apa yang telah diberitakan, apa yang telah disediakan oleh Mission Sarawak. Daripada jabatan belia, jabatan kanak-kanak, penata layanan, semuanya ada. Kongsikan. Pelajaran sekolah sahabat, kongsikan. Inilah caranya penginjilan kita pada akhir zaman ini. Dan kalau kita mengatakan agak mustahil, sekarang ini Tuhan telah membuka peluang yang ada untuk kamu dan saya melakukan tugas yang begitu mudah sekali. Kongsikan firman Tuhan ini melalui sharing dalam telepon kita masing-masing. Maka kalau kita melihat perkara ini, Goliat yang besar itu Tuhan sudah tewaskan. Goliat yang menjadi penghalang besar itu menjadi mudah bagi kita. Sebab social media ini tidak ada sekatannya. Tidak ada batas masanya. Dan tidak ada sesiapa yang terkecuali melihat apa yang berlaku di sekeliling mereka melalui pekabaran ini. Saya berdoa agar semua kita mempunyai kerelaan hati untuk berkongsi firman Tuhan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Serta dengan Yesus selamatlah aku, di mana saja Tuhan pemimpinku. Dengan tiada Tuhan hilang sentosa, serta dengan Yesus aman ku rasa.
Mari saya jemput saudara-saudari sekali lagi dalam doa. Bapa di syurga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau sebab Engkau adalah Allah yang begitu ajaib, yang begitu besar, yang begitu pemurah dan maha mengetahui. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah memberi jalan kepada kami untuk memberitakan Injil dengan cara yang lebih cepat dan mudah sekali. Terima kasih dengan teknologi yang ada. Biarlah kami mempunyai kesanggupan, kerelaan hati untuk berkongsi firman Tuhan melalui media sosial ini. Biarlah pekerjaan Tuhan tersebar ke seluruh dunia dan kedatangan Yesus yang kedua kali pasti akan tiba bila-bila masa. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini. Kami minta semua ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dengan penebus kami. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti kebaktian online kita pada Sabat ini dan semoga kita bertemu lagi pada Sabat yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati dan selamat hari Sabat.